Sportmania, kita berjumpa lagi di NTV Sportcast. Setiap jam 9 malam, live langsung dari studio NTV. Dan malam hari ini kami mau bahas mengenai timnas juga. Pastilah, karena ini sangat menarik untuk kita coba kulik mengenai timnas yang akan bertanding melawan China pada bulan Oktober nanti. Bahrain dulu. Dan juga Bahrain. Dan di studio yang menemani saya tidak asing lagi lah buat kita semua, Bung Roni Pangemanan. Ya. Selamat malam, Bung. Malam. Semangat Boy. dong, Bung. Semangat, semangat. Ya, siap. Harus semangat sekarang. Woi. Dan, mantap. Nah, tamu yang satu lagi ini, Bung. Kita selalu menghadirkan tamu yang punya kapasitas untuk bicara mengenai sepak bola. Iya. Dia pasti juga adalah orang yang sudah lama bermain bola, juga mantan timnas. Jadi kalau dia bicara, Bung Ropan, pasti daging semua. Kaleng-kaleng nih. Iya. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Khusus untuk di Nusantara Sportcast ini, kita undang mantan back tim nasional. Ya, puluhan tahun, bertahun-tahun membela timnas. Langsung Bung Patar Tambunan. Apa kabar, Bung? Baik. Aduh. Udah lama gak ketemu ya. Bung Patar ya, luar biasa. Sportmania, dulu kalau saya nonton bola di GBK tahun 80-an ya. Iya, 80-an. Persija yang main, karena Bung Patar ini memang dia cuma setianya sama Persija dulu ya. Kalau begitu main lawan Persebaya nih Bung Ropan, nah, sebelum pertandingan kan 50.000, 60.000 penonton final gitu kan, announcer kan. Begitu disebut bek kanan, semua udah tahu siapa. Patar Tambunan. Apalagi kalau di zaman Garuda ya dulu. Jadi kita beruntung sekali nih Sportmania kehadiran Bung Patar. Kalau Bung Patar yang hadir pasti kita banyak bicarakan soal timnas, khususnya lini pertahanan dong. Walaupun dia juga bisa berbicara mengenai apapun. Tapi dasarnya kan di belakang. Dasarnya memang di belakang. Kalau pekan lalu Hermansyah itu pindah kawan. Minggu lalu kami undang Hermansyah. Siap. Kawan kita juga. Kawan kita satu itu. Satu diklat. Dia bercerita semua mengenai penjaga gawang. Malam hari ini kita coba melihat lagi dua pertandingan sebelumnya, Bung Patar ya. Indonesia melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia. Nah, Bung Patar ada di stadion kan? Iya, waktu lawan nonton langsung Australia. bersama mantan-mantan timnas. Iya. Kesan Bung Patar waktu melawan Australia itu timnas seperti apa? Yang pertama saya lihat timnas waktu lawan Australia di Senayan, saya lihat ya masih kurang tidak seperti main pada saat lawan Arab Saudi. Iya, saya lihat saya nggak tahu apakah mereka tegang gitu dengan penonton, atmosfer betul banyak, ya, karena agak jauh banget itu dari main lawan lawan Arab Saudi sama Australia. Karena kita lihat kita banyak dapat tekanan dari Australia. Ya, terlebih lagi. Padahal saya lihat Australia itu dia tidak pressing, dia hanya zona marking aja. Zona marking. Saya lihat ya, karena berapa menit dia cuma di 3/4 lapangan aja dia jaganya. Jadi kan seharusnya pemain belakang kita bisa untuk build up dari bawah seharusnya ya. Nah, yang terjadi apa? Ya terjadi kita terlalu banyak main direct pass, Jadi padahal kita kan tahu ada dua pemain belakang Australia kan cukup tinggi ya. Ada Harris Sauter tuh, kapten tinggi itu. Ada dua tuh. Iya. Jadi kita sering melakukan ya kayak sia-sia untuk melakukan direct passing dari bawah tanpa melalui build up dari bawah, tengah baru ke depan. Jadi Australia dengan mudah untuk menghalau serangan-serangan kita karena terlalu kan pasti tinggi banget. Dia 190 dan dia dengan mudah untuk mengatasi striker-striker kita untuk dalam bola-bola atas. Gitu. Jadi kurang nggak tahu apa kurang pede apa nggak tahu ya. Beda banget saya lihat. Beda banget waktu lawan Arab Saudi bisa main kombinasi passing, wall pass, kombinasi main pendek-pendek. Enak dilihat. Dan menarik. Khususnya babak pertama ya. Iya, menarik saya lihat, menarik. Harapan kita bisa pada saat waktu main di Arab bisa dibawa pada saat lawan. Apalagi kita tuan rumah.
ya kan? Harusnya lebih bagus seharusnya lebih bagus dan lebih garang, maksudnya lebih garang daripada saat di menurut saya itu. Mungkin di Arab karena nggak ada tekanan kali ya. Ya lebih enjoy mereka bermain. Lebih enak main, lebih relax ya. Lebih relax gitu. Ya, ini kan mungkin cerita juga ya. Dulu membela timnas kan juga pernah bermain di SEA Games, di Kings, di Asian Games, ya kan? Pra Piala Dunia juga mungkin juga pernah dirasakan. Memang agak beda bermain di depan. Kemarin hampir 70.000 penonton. 78, iya. Memang beda. Apakah itu dirasakan sama pemain? Iya, walaupun mereka adalah pemain yang profesional yang bermain di Eropa. Iya, pasti dirasakan dengan tekanan atmosfer itu. Ya. Tapi bagaimana seseorang pemain itu bisa melepas pressure dengan kondisi gitu, ya kan? Kan pemain-pemain beda-beda, ya. Iya. Dan bagaimana saya misalkan cara mengatasi stres itu, kita harus bisa masing-masing, dan kita harus, kalau saya waktu itu memang selalu fokus saja dan jarang melihat ke sana, kita harus tetap ke itu aja gitu. Nggak akan pernah melihat ke sekali-sekali aja. Kita harus tetap fokus ke lapangan. Ya. Iya. Dengar suaranya aja lah, dengar suaranya. Gitu. Ya. Jadi cukup hiruk-pikuk aja yang kita dengar. Jadi emang ya itu saya melihat. Apalagi kok saya pemain belakang kemarin itu ya cukup capek lah, karena kita kena serang terus dari sektor kiri kanan terus kan. Babak pertama udah sektor kanan paling banyak itu, yang kecil hitam itu. Iya. Yang hitam pemain Australia yang cepat itu. Iya. Tapi untung dia di babak kedua diganti. Itu pemain Munchen kan, Bung? Pemain Munchen tuh. Itu ganti dengan yang pemain yang hitam yang itu juga, yang tapi tidak bagus, tidak sebagus yang yang saya lihat ya itu. Betul. Itu. Ya. Yang babak kedua yang tinggi ya. Yang hitam tinggi yang ganti itu nggak kurang begitu ini. Masih lebih berbahaya. Iran Kuda yang bermain di Munchen. Yang dia syuting kena tiang gawang. Betul. Itu yang saya lihat. Itu bahaya tuh memang. Dan saya kira itu bolanya masuk karena kan kena tiang gawang, kena belakangnya si Paes salah ya. Dan bolanya keluar ke dalam lagi, tapi dapat dibuang apa. Jadi ada keberuntungan juga dong. Bisa jadi. Ada keberuntungan juga, ada fortuna juga. Iya, betul. Bung Ropan melihatnya, Bung Ropan udah saya sering tanya, tapi nggak apa-apa. Melihat dua pertandingan yang sudah kita lalui ini, beda sekali kan? Ketika bermain di Arab Saudi dan ketika bermain di GBK. Iya, saya pikir dengan penempatan juga starting 11 yang berbeda ya. Tidak seperti sama di Arab. Kalau di Arab kan yang main lebih dulu kan untuk pemain lokal kita, Witan dan Rido. Sekarang kan Marcelino yang kemarin masuk sama Rido, ada pergantian. Ya saya nggak tahu apakah itu mungkin hadiah. Dia berulang tahun dia waktu itu Marcelino. Nggak tahu. Tanya ya. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, terlepas dari apapun, saya memang berbeda. Tom Haye tidak bermain dari awal. Karena ada bermasalah, mungkin kurang begitu bugar. Sehingga di tengah saya lihat memang benar dapat tekanan yang luar biasa. Tengah kita tidak ada yang mengatur. Kan hanya ada Tom Haye yang bisa ngatur permainan di tengah. Nah, dua-dua yang dimainkan kemarin kan Ivar Yaner sama Nathan Joe kan lebih bertahan. Mereka bermain lebih bertahan, box to box bermain. Jadi memang susah, itu yang membuat akhirnya STY mengambil keputusan di babak kedua memainkan Tom Haye. Ketika dia masuk ada perubahan kan, bahwa bola masih bisa ngalir, masih bisa itu. Jadi memang itu yang menjadi dasar. Makanya tidak salah kalau Eliano datang. Ya, yang nantinya akan diambil sumpah minggu depan, karena untuk bisa melapis orang Tom. Kalau Tom nggak ada, agak repot. Ketemu dengan lawan, ketemu Jepang yang kuat dalam pressing, bahaya. Ya untung kayak Pak Tari bilang kemarin, mereka bermain hanya dengan ini biasa-biasa aja kan. Mereka nggak pressing yang benar-benar Australia maksudnya yang kemarin itu. Kalau mereka tekan habis lah, maka berbahaya. Mereka hanya kuat dalam ball position, pegang bola apa semua. Jadi itu, jadi mungkin dalam pertandingan lawan Bahrain, kembali kita akan bermain seperti Arab, karena kan tidak ada tekanan lagi kan. Itu yang kita harapkan. Ya. Betul. Dan kalau Tom Haye main dari pertama agak bagus, karena mesti ada orang yang nahan bola yang bisa bagi. Kalau nggak ada yang bisa bagi bola, semua bertahan, bertahan susah melawan ini. Jadi mudah-mudahan akan kembali Tom seperti di Arab kan, enak kita lihat bermain. Betul. Kombinasinya enak, pendek-pendek, ball pass, true pass, itu dia. Sampai ada gol di babak pertama itu kan. Jadi enak. Itu mesti ada lagi, dan STY lebih tahu lah pasti. Mungkin di Bahrain atau di Cina saat kita tandang, kita perlu seorang Tom yang bisa mengatur bola. Tapi kalau sudah ada Eliano, ini bagus juga.
dia pemain yang baik untuk di depan. Jadi ya ada perubahan yang kita harapkan lah nantinya. Oke. Ya, dan terjadinya gol Indonesia kan dari kombinasi juga kan? Iya. Dari serangan balik kan? Iya. Serangan balik. Kombinasi dan enak. Iya kan? Witan di sana dia tarik cutback. Rafael kasih ke Witan kan, Witan cutback. Iya. Ada Ragnar masuk. Iya. Nah, gitu. Itu kombinasinya itu benar-benar di setting, di setting. Ya, bukan kebetulan itu. Bukan kebetulan. Karena di setting. Di setting. Dengan jadi baik. Direncanakan gol itu. Dan itu dimulai dari defense. Dari defense. Iya. Dari belakang. Tapi terjadi golnya pertamanya karena Arabnya salah passing, jadi langsung counter attack kan. Direbut. Ya. Direbut, salah passing, lalu sebelah kanan, sebelah kirinya, sektor kirinya pertahanan dari Arab kan. Witannya lari ke depan, dikasih sama Rafael ya. Dan itu kan benar-benar direncanakan sudah saat itu. Right. Ya itulah main bola sebenarnya. Betul, harusnya begitu. Iya. Bang Patar ya, kan. semua harus direncanakan. Semua harus benar-benar di-create. Iya, gitu. betul. Nah, Bang Patar, kita memberikan kredit poin buat lini pertahanan kita ya. Dari 2 pertandingan, karena yang dua lawan kita ini memang berat. Berat. Arab Saudi dan Australia itu berat. Iya. Bahkan Australia sendiri sudah mengklaim bahwa dia pasti menang kan. Dia dapat 6 poin lawan Bahrain dan lawan Indonesia. Ternyata enggak. Ya kan? Dan faktor yang paling juga kita rasakan, kekuatan kita adalah lini pertahanan. Nah, Anda menilai dengan 3 back ini sekarang, ada Itses, ada Hapner, ada Rido, bahkan nanti Jordi juga bisa main lagi. Bisa. Dari pandangan Anda sebagai seorang defender, ya dengan adanya pemain baru ini kita lihat ya berarti kata Bang Ropan tadi ya jadi banyak pilihan ya untuk jadi starter ya. Kemudian ya selama ini dari 3 seperti si Rido, Ije sama Azib Hanar, menurut saya cukup solid bertiga. Dan cukup disiplin dalam menjaga daerah pertahanan. Apa yang istimewa dari Itses dan Rido? Satu, dia kan bisa reading the game-nya bagus. Ini juga waktu kita bicara dengan Pak Hermansyah juga reading the game-nya bagus. Iya, harus bertahan, harus reading the game. Iya. Karena dia tahu dia arah bola kemana. Kalau reading the game-nya bagus, dia tahu arah bolanya kemana mau diarahkan sama pemain lawan ini. Jadi tujuannya apa? Untuk cepat antisipasi. Itu antisipasi bolanya mau arah kemana. Kalau kita udah tahu dia arahnya kemana, dia tetap untuk menutup untuk bola maupun gerakan lawan. Jadi dia reading the game-nya. Berarti Itses lah yang memberikan pengaruh atau instruksi kepada baik Hapner ataupun Rido. Selain itu koordinasi juga kan, ada koordinasi, ada komunikasi. Komunikasi yang paling penting kan. Bagaimana nanti dia pada saat si Rido mau dep lawan, dia harus ada covernya. Itu kan itu semua itu dalam sepak bola udah pemahaman pemain bola udah harus ngerti semua, bagaimana untuk cover, bagaimana untuk kedalamannya harus udah ngerti. Itu kan pemahaman taktikal namanya kan. Pemahaman taktikal. Iya. Jadi selain itu kemudian visinya main bolanya juga harus. Jadi kita bisa pemain belakang ya harus reading the game coba untuk mengatasi menghalau serangan-serangan lawan. Oke. Rido. Rizky Rido. Konsistensi. Betul. Disiplin. Tenang. Ya kan? Menghadapi pressure seperti begitu. Anda melihat ini kan sama Persija juga dulu kan. Ya ada, saya lihat prospek lah. Prospek ya. Coba Super yang perlu yang dia apa yang dia itu ya emosinya ya, kadang-kadang dia kayak kemarin kan terjadinya yang harus ditahan gitu ya, yang kemarin yang kartu merah yang di U23 lawan Uzbek harusnya nggak semifinal ya memang secara kasat mata nggak kelihatan padahal kalau kita pun boleh tahu dia kakinya masuk ke sini dari gerakannya tinggi, dari gerakan bahasa tubuhnya ketahuan, tapi kalau orang lain mungkin nggak, tapi kalau kita tahu dia sengaja untuk itu. Dia memang melakukan itu untuk kelihatannya cuman ya harus tetap menjaga emosi dan sebenarnya semua udah komplit lah, dan prospek untuk timnas kita maupun Persija ya. Timnas ya bisa kalau dia disiplin ya menurut saya bisa tetap 5-8 tahun lagi masih ada di situ. Masih muda juga. Juga. Bisa tetap dia jadi panutan juga dan nanti dia ke depannya nanti itu. Dia, apalagi komunikasinya tenang, headingnya juga bagus, ya kan? Kemarin buat gol kemarin 1 yang lawan apa? Oh iya, lawan Filipina kan? Iya kan?
duel dengan penyerang-penyerang Australia. Satu lawan satu juga. One on one juga kuat. Kuat kan? ya. Baik bola bawah maupun bola atas. Wow. Ya. Jadi kan dia cukup prospek lah ke depannya, cukup bagus. Karena nggak gampang juga menghadapi Arab dan menghadapi Australia. Ya kan yang levelnya memang di atas. Untuk seorang pemain belakang. Itu luar biasa kalau Ridho bisa ditempatkan dan dia bermain bagus. Bagus. Iya kan? Ketenangan dia kan dibilang. Lawan Australia terutama dia salah satu pemain yang baik. Iya. Ya, selain Jai Isyas Ridho kemarin bermain. Oke, Bung Ropan, Bang Patar, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Siap. Ya, mengenai timnas. Mungkin kita mengarah ke bek kanan nanti nih ya. Oke. Tapi setelah pariwara berikut ini. NTV Sportcast. Bang Patar, balik ke Bang Patar nih. Tadi kita mau ngomongin bek kanan. Dulu zamannya Berce pelatih. Iya. Kita selalu pakai belakang tuh 4 ya. Iya. 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-2-3-1. Hari Chong juga malam latihan juga pakai 4-4-2 dia. 4-4-2 ya. Iya. Nah, sekarang kita pakai 3. Iya. Dan ini mungkin sepak bola modern ya 4 seperti begitu. Iya. Fungsi bek kanan menurut Bang Patar seperti apa? Ya karena sekarang kan trennya kan 3-4-3 ya. 3-4-3. Jadi menurut saya sih trennya sekarang ya bek kanan itu akan dorong ke gelandang. Jadi ke gelandang ya bisa gelandang sayap lah namanya. Betul, ya bek sayap ya. Jadi karena didorong ke depan karena formasinya 3-4-3 memang jadi di posisi 4, di posisi tengah. Ya. Dan tujuannya dia untuk kekuatannya sebenarnya harusnya serangan dari pinggir kalau menurut saya sih ya. Karena di situ ada 4. Jadi di tengah 3 itu untuk kasih ruang untuk yang sebelah kiri kayak Verdong, overlap dia. Ya, overlap. Ya. Pada saat terjadi serangan balik dia bisa mundur jadi terjadi 5 di belakang ya. 5 di belakang di situ. Ketika attacking dari lawan, counter attack dari lawan, dia berubah menjadi 5. Bisa 5. Karena kalau tetap 3, menurut saya terlalu lebar untuk 3 orang untuk menjaga area segitu gede itu. Menurut saya sih ya. Iya. Dan jadi seorang bek sayap itu Pantar tuh capek tuh naik turun. Capek. Bermain Dan dengan itu kan? Iya, capek. Pada saat kita mulai serangan, transisi. Pada saat dia nyerang dia harus ke depan untuk membantu serangan. Pada saat bertahan dia harus mungkin bisa lebih capek dari kayak gelandang yang di tengah dua holding ini kan, holding di tengah ini. Bisa lebih capek daripada gelandang. Karena kan dia dibutuhkan untuk membantu serangan bisa sampai atas, bisa juga dia harus sayap ya. Iya, setelah dia serang dia harus siap balik. Atau nanti bisa juga kalau dia saling pengertian, dia lari ke gelandang, yang gelandang gantikan posisinya dulu. Jadi transisi namanya. Jadi bisa dia ke gelandang dulu, transit sebentar, yang gelandang bisa menutup ke kanan. Iya. Nah, Bung Ropan, kita punya flank kanan ini ada Sandy Walsh. Ada Sandy Walsh, ada Asnawi. Dia sama kirinya Asnawi kan? Verdong. Verdong kalau di kiri banyak kan. Pertandingan Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh. Sandy menurut yang main. Bung Ropan, saya pikir oke ya kalau dengan Sandy kalau bermain lebih didorong ke depan, dan buktinya kan gol yang dibuat Ragnar itu kan ke Arab ya. Itu kan karena ada Sandy yang cepat ada di atas di kotak penalti. Kaget juga kita lihat dia potong bolanya. Seperti di flag gitu. Iya, dan bola kena di flag kan Mas. Padahal dia seorang bek kanan loh, tapi kemudian dia ada seperti striker. Jadi saya pikir luar biasa pemain ini yang ada di atas. Cuma kemarin kalau kita lihat itu lawan Arab, tapi kalau lawan Australia banyak dapat tekanan dari sisi dia loh. Iya, betul. Dari kanan. Iya, betul. Itu gelombang serangan Australia itu dari kanan. Makanya dia agak habis di babak kedua. Dan dia ditarik keluar Prasetyo yang masuk kan. Iya. Yang mengisi posisi itu. Karena memang saya lihat bahaya, karena itu memang dari situ dihajar terus. Iya. Mereka panik. Kalau di kiri itu udah Verdong kuat. Bermain kan agak lebih ini. Kalau Sandy kan lebih banyak naik ke atas. Jadi ya saya pikir kan menjadi perhatian utama juga bagi STY di saat akan menghadapi Bahrain sama Cina. Pasti kan akan dievaluasi 2 laga lawan Arab dan Australia. Ini gimana? Tapi sejauh ini kalau melihat Sandy, dia memainkan peran yang bagus sebagai seorang bek modern, bek sayap ya. Itu sudah dicermati oleh STY kan, nggak sembarangan juga untuk memilih starting 11 itu untuk tiba-tiba dia ada di sana, padahal kan selama ini Asnawi yang ada di sana. Nah itu saya mau tanya Patar, kalau bermain
di zaman dulu Berci atau siapapun pelatih, itu penentuannya sehari sebelumnya atau pada saat nanti beberapa jam baru Patar tahu ini dimainkan, diumumkan oleh pelatih. Waktu zaman anak itu yang maksudnya mau main pertandingan ini, mau lawan, mau masuk, itu sudah tahu mau main, sudah diumumkan pelatih. Tar, lu akan main di sini. Oh, nanti kan atau biasanya berapa jam sebelum pertandingan? Berapa jam kita ada meeting kan? Ada meeting ya? Ada meeting. Jadi yang lain belum tahu ini. Belum tahu. Main apa enggak kan? Belum tahu. Wah. Jadi kita meeting dulu kan. Ada meeting sebelum berangkat ke stadion, kita meeting dulu. Bisa setelah makan siang baru tahu. Meeting baru kita tahu. Pesaing Anda waktu itu siapa di bek kanan? Yang ada pelapis. Pelapis dulu. Masih ingat? Sistomoyo. Oh gitu ya? Karena waktu saya di SEA Games juara SEA Games 87, saya main di gelandang. Oh, main di gelandang, di luar gelandang. Bek kanannya M. Yunus. Yunus ya? Iya, M. Yunus. Oh. Jadi beberapa posisi masih bisa main di gelandang. Jadi sebenarnya tuntutan pemain bola modern itu adalah multi position. Multi position. Dan itu yang dilakukan Leste ya? Iya. Saya gelandang sama Sari Rangkuti. Betul. Depannya si karena Sandi juga bisa bermain di gelandang. Jadi benar kalau. Oke. Bung Patar, kita lihat Asnawi kemarin membela Fort FC Thailand lawan Persib. 90 menit dia main dan pergerakan, stamina dan bagaimana dia menyerang itu saya berikan jempol buat dia. STI nonton juga kan? Iya, nonton. Nah, ini menarik nih menurut saya. Belum tentu juga Sandy Walsh bisa bermain. Iya. Ya kan? Bagaimana Bung Patar? Menurut saya kalau yang selama dua crossing dia nyaris berbuah gol loh. Iya. Menurut saya si Asnawi ini kan saya lihat satu dia punya kalau main kan dia punya motivasi yang tinggi ya, ngotot. Ya. Iya. Terus kemudian dia punya kecepatan, ya, punya tenaga juga dan dia berani untuk bertarung. Jadi dia punya kelebihan itu saya lihat itu dan dia cukup tenang juga, cukup tenang dan cepat untuk melakukan kadang-kadang dia banyak soloran juga kalau salah dari sektor-sektor kanan kan. Dia berani untuk dribbling untuk melakukan terobosan untuk ke sektor-sektor pertahanan. Dia punya kelebihan itu. Iya, satu kecepatan juga punya. Saya lihat Jadi Om Boy nggak salah, Om Boy. Port bisa beli dia kan, bisa ambil dia. Jadi Persib mereka menang di kandang Persib. Dan dia bisa dua posisi juga kan. Dua posisi. Dan kemarin dia main di gelandang. Iya. Dan unggul, Port tuh unggul secara ball position walaupun mereka tandang. Bagus, jomplang jauh tuh. Iya. Dan si Asnawi punya itu. Jadi menurut kita malam hari ini Asnawi masih punya kans untuk bermain entah lawan Cina atau lawan Bahrain. Iya. Karena memang STI datang kemarin itu menonton melihat itu. Sama lihat Dimas mungkin. Iya. Dan dia tampil dia membuktikan kan STI ini gue bisa nih. Bisa, betul. Keren. Bisa jadi bermain. Kita berharap Asnawi akan terus tampil seperti ketika dia membela Port. Iya, betul. Ya kan? Apalagi di timnas. Ya kan? Mudah-mudahan bisa lebih bagus dia untuk menampilkan penampilannya nanti lawan. Mudah-mudahan dipasang lah lawan itu ya. Bahrain ya. Kan dibutuhkan pemain-pemain yang berani tuh, yang bisa ngotot bermain. Ngotot pengahen dan dia punya suka melakukan penetrasi ke depan sektor kirinya lawan. Dia suka. Dia harus kembali lah ke starting line up ya dia. Karena dia punya speed loh. Iya. Speed punya bagus. Kecepatan juga. Kecepatannya bagus. Saya pikir speed dia lebih kencang daripada Sandy Walsh. Iya. Pasti. Ya, kan? Kalau speed dia lebih lebih ini tenaga juga lebih. Cuman harus lebih efektif kali ya. Iya, dia memang agak lebih efektif dia. Nah, Verdong. Saya mau tanya. Tadi sebelum kita ngobrol, Bung Patar belikan jempol 2 buat Verdong. Wih, gimana Bung Romo? Luar biasa. Saya juga sama. Kalau melihat Verdong kan tidak tergantikan sejak dia pertama kali tampil melawan Filipina di GBK. Iya, betul. Ini orang baru pertama kali debut dia tapi bermainnya luar biasa. Betul. Walaupun dia di babak kedua diganti kan, pertama. Tapi dia sudah memperlihatkan kapasitas dia sebagai bek kiri terbaik. Di bek kiri itu persaingan banyak, Bos. Ada Sain Patinama, ada Pratama Arhan, ya kan. Kemudian Verdong masuk. Ya sebelumnya juga kan Nathan Chow tuh bermain di kiri sebenarnya. Tapi sebelum dia akhirnya bermain di gelandang, ya. Dan Verdong tuh bilang bahwa ketika dia ada sulit untuk tergantikan. Dan dia bermain full terus, mau lawan Arab, mau lawan bahkan dia bermain lawan Arab ke dalam kan, dia bermain 3 back
Karena Yassin Habner nggak ada. Jadi dia Rido, Izes sama Verdong yang bola kena pantulan. Dan dia memang bisa bermain seperti itu. Bagian dari dia bisa bermain back. di 3 posisi. Bek kanan juga bisa, bek kiri bisa, main lebih ke dalam 3 bek. Itu kan STY ambil dia untuk bermain dengan Arab kan. Yang gol balasan Arab kena bola di dia gitu. Dia bermain bagus. Dia sama seperti Asnawi. Lagi bermain ngotot. Punya kecepatan. Itu Verdong. Kan nggak terlalu tinggi. Betul. Pendek tapi mainnya itu yang gesit lah. Iya, saya mau tanya ke back flank nih. Apa kelebihan Verdong? Ya satu ya. Dari penglihatan Anda melawan Arab, bukan waktu lawan Filipina juga dia. Bung Patar lihat. Yang pertama satu ya dia punya kualitas passing ya. Kualitas passing dan kualitas passing ya bagus saya lihat ya. Berapa kali kan dia passing dengan passing yang sulit ya? Ya sulit ya. Satu, kedua dia cukup menempatkan pada saat dia menempatkan posisi pada saat diserang juga dia bagus di situ dia. Dan kemudian dia one on one cukup bagus saya lihat. Dan dia bisa melewati lawan juga bagus. One on one pada saat bertahan maupun dia mau menyerang juga dia bagus. Saya kira itu cukup bisa dikatakan ya komplit lah ya. Cara dia marking lawan juga oke. Makanya kan Australia memilih lewat kanan kan. Tidak lewat dia terus. Bahaya. Kalau lewat dia. Selalu macet bolanya kalau di Verdong. Iya, betul. Read the game juga bagus. Read the game dia. Terus dia berapa kali dia untuk melakukan crossing dengan banana kick istilahnya ya. Berapa kali kan dia punya. Dia bisa dikatakan ya kayak kidal ya sebenarnya ya, tapi sebenarnya kaki kanannya duanya bisa. Dua-duanya kanannya cuman lebih menonjol itu kirinya, lebih menonjol kirinya ya. Dan situ cukup bagus dia. Karena di klub dia, Boy, Batar, di Nijmegen itu di Eredivisie kasta tertinggi di tier 1 Belanda. Dia nggak pernah tergantikan kalau bermain bek kiri. Itu di klub dia yang musim lalu nomor 6. Itu kan untuk mendapatkan tempat utama sebagai seorang pemain utama, itu sulit. Dan kalau ada pemilihan biasanya untuk pemain-pemain terbaik di semua posisi di Belanda, setiap minggu kan dibikin tuh. Dia salah satu yang terbaik. Salah satu yang tidak masuk kandidat masuk ada pemain Ajax, PSV, Groningen, siapapun yang ada situ 20. Dia ada di bek kiri coba. Mewakili dari Nijmegen. Bagus. Jadi memang kita tidak salah dapatkan dia. Iya betul. Ya, beruntung sekali kita ada Verdong di belakang, ada Jai Itzes. Yang bermain di kasta-kasta tertinggi semua, nggak gampang gitu. Ya, Eliano nih masuk ya, Bung ya. Eliano ya. Sama Mes Hilgers kan? Iya. Eliano ini kan posisi alaminya memang adalah bek kanan ya. Di belakang dia bisa bermain bek kanan. Yang menariknya statistiknya dia bermain di gelandang serang tuh 42 kali. Di sayap kanan 30 kali. Sayap kiri 24 kali. Penyerang aja bisa main. Bisa main. Dia di 4 posisi berbeda bahkan 5 bisa bermain. Walaupun dia sebagai seorang winger sebenarnya. Karena dia kan selalu di bek sayap. Bisa bermain back sayap, bisa didorong lagi, Patar main di sayap kanan. Sayap kanan. Ya. Bisa. Kalau striker kurang, dia bisa isi striker. Kalau gelandang serang nggak ada, dia bisa ke belakang. Jadi kita memang untung ada Eliano ini. Bagus. Kalau kita bermain misalnya dengan tadi 3-4-3, ya dia bisa bermain bisa di belakang 2 pemain depan kita. Ya. Bisa depan 2 pemain kita, di belakang sebagai gelandang serang, lebih bagus. Ketika ada di sayap, dia bisa bertukar karena dia bisa kiri kanan kan. Betul. Eliano tuh bisa kiri kanan, bisa di kanan, bisa di kiri. Jadi bisa bertukar dengan Ragnar. Mereka berdua. Betul. Wow. Sama seperti Om Boy terkesan lihat Verdong kan, tiba-tiba motong ada di kanan. Iya kan? Tiba-tiba dia masuk ke kanan. Iya. Wah, coba tuh. Itu feeling seperti apa yang dilakukan oleh seorang pemain belakang tuh? Bek sayap. Dia harus memutuskan untuk tiba-tiba bergerak berlawanan dengan posisi dia. Ya itu tadi saya bilang dia visinya dan bagus, pemahaman taktiknya bagus. Pemahaman iya. Betul. Jadi kita nggak usah disuruh, kita harus tahu bola di mana, kita tahu dari mana, kan gitu. Menempatkan posisinya dari di mana. Oh bola di sini. Kayak dia kan cepat dia dari sektor itu juga dia cepat langsung turun untuk membantu pertahanan. Dia cepat kan. Sorry Bang Patar, saya agak tertarik dengan tadi statement Bang Patar mengenai passing yang bagus dari seorang Verdong. Nyaris semuanya langsung tepat kepada pemain ataupun selalu aman buat pemainnya menerimanya. Ini memang ya kita tahu ya, Anda kan pernah dilatih oleh Will Curver. Iya, Barbatana. Frans van Balkon. Bayangin Frans van Balkon dulu dengan perut gendut, rambut keriting, bisa begitu kan? Itulah sebenarnya yang diajarkan
buat pemain muda. Iya. Pada waktu itu Anda rasakan? Iya, itu basic banget. Basic? Iya, basic banget. Karena tanpa kualitas passing yang bagus, tidak mungkin bisa kerjasama yang bagus. Ya kan? Ini harus didasari dengan passing, kontrol yang bagus semuanya. Dan waktu itu kita, waktu zamannya Barbertana, selama 3 tahun dilatih sama Barbertana, hanya latihan passing kontrol aja. Masa? Iya, 3 tahun. 4 jam kita latihan itu aja. Passing kontrol. Dan itu sampai sekarang kita ke bawah terus. Dan kita, kalau kita lagi passing jarang melakukan kesalahan. Dan dasar betul ya? Dasar betul. Dan itu 3 tahun. Jadi 3 tahun. Dan itu terwarnai dengan figur-figur yang sekarang bermain di timnas. Iya. Hubner. Iya. Apalagi Tom Hyde. The Professor itu. Semuanya udah. Karena ya itu, karena satu, akurasi passingnya bagus, kualitas passingnya, bobot passingnya bagus, ya kan, kontrolnya bagus. Mau Bang, saya mesti tanya nih, kualitas passing, iya, pemain-pemain kita lokal kita gimana? Saya harus tanya ini. Iya, menurut saya. Dan Anda harus jawab. Iya benar. Ini kan basic. Iya betul. Kan? Ya masih lebih bagus lah dari, maksudnya orang yang naturalisasi masih jauh lebih bagus lah ya. Dan karena mereka terbiasa ya. Dan kita harus meningkatkan kualitas passing kita di yang lokal itu ya, untuk meningkatkan kualitas passingnya supaya itu kan untuk membantu kerjasama tim pada saat bertanding kan gitu. Tapi memang benar tuh Bang Batar. Dalam sepak bola itu passing itu sangat penting memang. Paling penting, iya. Lu salah passing itu susah kalau salah passing kan, tapi kalau passing benar, enak bermain bolanya. Betul. Ya kan? Iya. Untuk membuild up serangan dari belakang itu kan semua dari passing. Iya. Kalau passingnya jelek nggak mungkin lah. Iya, benar. Iya. Nanti temannya minta ke kiri, dia kasihnya ke kanan. Iya. Atau mungkin dia temannya dekat, dikasihnya bolanya kenceng. Gitu kan? Iya kan? Iya kan? Ya, harusnya kan. Anda kan Bung Batar melihat langsung ataupun dari tayangan TV di Liga 1, Liga 2. Hal yang seperti basic ini, passing, kontrol, masih kurang ya Pak? Masih kurang. Ya, dan sebanyak ya itu. Ya itu didapat dari dasar sebenarnya. Kalau kita udah itu dia. Iya, itu harus dari grassroots. Seperti Anda rasakan ketika Pak Balkom mengajari di Paradetek sana. Iya, saya umur 13 tahun udah itu aja latihannya. Passing, dribbling, kontrol, udah. Repetisi. Kemarin kita pengulangan tuh supaya dia Hermansyah kan pentingnya repetisi. Iya, repetisi pengulangan supaya nanti dia otomatis. Oke. Iya. Kita stop dulu karena makin asik ini. Tapi segmen berikutnya kita coba mengulik naturalisasi ya. Pak Batar bisa minum dulu. Minum sedikit-sedikit. Kita akan hadir setelah pariwara berikutnya. Iya. Masih di Nusantara TV Sportcast. Ini. Satu yang kita ketinggalan tadi karena kita bicara 2 naturalisasi, satu Mats Hilgers. Justru pemain ini yang paling disorot. Iya. Nilainya hampir 121 ya, 7 juta euro lah. Iya. Jadi kalau digabung semua, Boy, pemain Filipina, pemain Vietnam, Thailand, Malaysia kalah dengan dia sendiri. Dia sendiri ya. Untuk uang dia itu. Mats Hilgers. Dan kita sekali lagi kita beruntung dapat dia di belakang. Nah, kalau dia masuk tadi Bung Ropan sempat singgung ya. Iya. Bahwa dia pasti dapat satu tempat. Pasti ini grade A. Untuk dia grade A. Di FC20 nomor 3 musim lalu urutan 3 di klasmen. Nanti tanggal 26 dia main lawan MU, Liga Eropa. Dia main lawan MU, bayangin MU itu kan tahu sendiri tuh, Casemiro, Rashford. Pemain-pemain Fernandes di situ. Nah, dia di belakang nantinya. Tanggal 26 kita mesti nonton tuh. Coba pemain Indonesia nantinya. Jadi dia sebelum bermain lawan MU langsung diambil sumpah dia nantinya. Hari Senin Boy, ambil sumpah nanti. Di Den Haag, KBRI kita. Jadi dia sudah berstatus pemain Indonesia. Karena sudah dapat paspor kan. Luar biasa Boy. Untuk main lawan MU tapi dia pemain belakang, tekanannya kepastian. Kalau bicara Mats Hilgers, beruntung jadi. Usia masih 23 tahun. Jadi jangka panjang main 7-8 tahun masih bisa di timnas. 23 masih, dan Jai senang dapat pemain pasangan dia di belakang lagi kan? Iya, tinggal nanti kita bicara dengan Pata siapa yang tersisi. Kalau main 3 ya kan, ada Jai, ada Rido, ada Jordi. Nah,
Pilih yang mana? Itu keputusannya sama Sintayong. Sintayong, dia lebih tahu. Iya kan? Dia lebih tahu kan di lapangan. Dengan kehadiran Max Hilgers sudah pasti satu tempat dapat. Iya. Udah pasti. Nggak mungkin dia nggak dapat tempat. Iya. Iya kan? Betul lah. Ya, cuma kalau mau balance saya pikir Rido lah, boy. Iya dong. Saya kok lebih setuju lah kita. Rizky Rido. Rido tampil oke. Rido, maaf, Hapner mungkin. Ya. Hapner kan juga bisa main di. Dia bisa main di gelandang juga, gelandang bertahan. Ya kan? Bisa didorong sana. Menurut saya nih, Rido, Jai, Jaises, Max Hilgers. Paten ya? Paten itu. Masih ada ini. Top. Bagus main gitu. Jadi kalaupun ada Eliano, mungkin hanya Rido sendiri di belakang. Nggak, apakah Witan mau dimainkan atau Marcelino kan? Nah, kalau sudah ada Eliano pasti akan dapat tempat juga. Karena kita kan di belakang, di depan agak lemah kan? Iya. Finishing touch kita agak kurang apa. Jadi mungkin cuma Rido sendiri yang mewakili dari Liga 1 maksudnya. Tapi 11 yang bermain itu kan merah putih semua, warga negara Indonesia. Betul. Tidak boleh lagi kita bilang apa main-main Asnawi bisa main, Bung. Sutherland up. Nah, bisa aja Asnawi. Berdua berarti Rido sama Asnawi. Bisa aja. Sementara Sandy Walsh cadangan. Bisa, semua tergantung STY kan? Iya, STY yang lebih tahu kan? Dia lebih tahu. Iya. Kondisi terakhir pemain. Iya. Gitu, boy. Karena dia di lapangan kan. Iya. Jadi overall kita nggak ada masalah dengan pertahanan ya. Kalau ya ini keuntungan kita apa nih Bung Ropan? Ya. Berarti dulu kita kehilangan Bagot, kehilangan Jordi cedera, kita bingung kan? Akhirnya Nathan agak ribut. Jadikan atau Sandy Walsh dijadikan bisa 3 back gitu. Iya. Tapi sekarang dengan adanya Miles, ya banyak pilihan lah. Ada banyak pilihan. Ya. Enak. Mau mandi di tengah ada ya banyak pilihan. Ya di belakang juga pilihan banyak dengan ada dua ini kan. Betul. Biasanya itu pilihan dari STY atau semua pelatih tergantung apa? Tergantung lawan, tergantung kondisi dari si pemain atau apa? Biasanya pilihan itu. Ya pertama sih dari biasanya dari kondisi pemain dulu biasanya. Baru nanti dilihat kebugaran pemain itu. Kebugaran dia ya kan. Baru dilihat dari mau lawan siapa kan itu baru nanti di situ. Biasanya sih dari kebugaran dulu. Kalau lawan Bahrain yang notabene tidak sekuat ras kuning. Ya kan tidak sengotot Jepang atau Korea. Bahrain mungkin lebih seperti Arab Saudi kemarin begitu. Anda lebih suka yang mana? 3 back itu menurut Bang Patar? Ya menurut saya kalau dengan tadi masuk Mas Hilgers itu ya si Hapner mungkin bisa dicadangannya atau mungkin dicari posisi yang depan. Gelandang bertahan. Karena kan udah ketahuan kualitasnya yang baru ini kan udah ikut champion kan. Betul. Masa dicadang. Udah grade A katanya tadi ada grade A. Apalagi kita kan butuh nilai, butuh poin kan. Itu yang paling penting. Kan butuh poin. Butuh poin ya kan? Butuh poin. Iya. Udah nggak ada istilah mau coba-coba lagi, tetap harus target. Ya kan? Dengan 2 ada masuk ini berarti kan kekuatan tim ini akan bertambah. Udah pasti. Bertambah kan? Udah pasti. Yang masuk dua-duanya grade A semua. Iya, betul. Iya kan? Pasti kekuatan tim bisa-bisa satu orang itu bisa 20% kali sedua udah 40%. Lainnya sudah bisa ya kan? Karena udah grade A juga. Pasti untuk menopang lah. Pasti udah main di Liga Champion lagi. Iya, benar. Dampak kekuatan lini pertahanan kita semakin kuat apa Bung buat Bung Ropan? Dengan banyak pemain di belakang, artinya di sini STY itu tidak lagi akan panik kalau satu pemain cedera, dapat akumulasi kartu. Pilihan dia banyak, opsi yang dia bisa tawarkan itu banyak. Dia bisa pilih. Jadi itu yang menguntungkan buat kita. Kalau kemarin-kemarin kan salah satu cedera, dia tarik Verdong bahkan musik ke dalam. Ketika Yasin Hatta nggak bisa bermain, sekarang nggak. Pilihan itu ada banyak. Jadi Bagot pun tidak dipanggil. Orang bisa melihat bahwa ada Max Hilgers di sana yang bisa masuk. Jadi saya pikir dampaknya luar biasa dengan adanya pemain. Itu yang dibangun oleh STY memang dari belakang karena kekuatannya memang mesti di belakang. Saya lihat kita kuat di depan tapi ke belakang bocor sama juga, kan? Kita masukkan 1 tapi di belakang bocor 2. Tapi kalau di belakang dia bangun dengan kuat, itu yang kan enak. Bang Patar, naturalisasi ini kan jadi jadi polemik, jadi pembicaraan, jadi perdebatan dan sebagainya. Dulu zaman Bang Patar, ada nggak main naturalisasi? Zaman saya belum ada. Belum ada. Ya, masih produk lokal semua. Saya mau tanya Bang, apa sisi positifnya naturalisasi dan apa sisi negatifnya naturalisasi?
Ya dari sisi positifnya saya lihat ya ini ya cukup bisa mengangkat kualitas tim Indonesia, timnas kita, ya kan? Bisa mengangkat kualitas timnas kita, itu positifnya gitu. Apalagi kan kata Pak Eri kan ini kan jangka pendek untuk satu lagi, kedua kita udah dengan ada naturalisasi ini kita ranking kita udah mulai makin sekarang 129 kan? 129. Dari 170 dulu. Dari 173. 73 waktu itu kan. Sekarang 29. 129 jauh. Nanti kalau nanti dia bisa menang lagi lawan Bahrain bisa 120. 120 kan? Ya kan dengan targetnya 100 loh ya. Targetnya 100. Karena Thailand udah 100 loh. Thailand 100. Iya, Thailand masih di 100. Vietnam 116. Iya. Beda dikit sama kita. Beda dikit sama kita. Tinggal 13. Iya. Peringkat dengan Vietnam. Pasti yang positifnya itu. Ya mungkin ya negatifnya ya mungkin ya mohon maaf ya mungkin agak menghambat produk-produk kita yang dari pemain-pemain muda ya kan agak menghambat ya. Karena dari sekarang itu naturalisasi dengan ada 2 masuk sekitar 13 orang nggak masalah ya. 13 orang itu berarti ya mungkin menghambat untuk pemain-pemain muda kita yang ada di klub-klub sekarang untuk masuk ke timnas itu, yang untuk masuk ke 23 aja kan agak susah itu kan. Karena ini kan kita lihat kan pemain yang ada kan muda-muda nih sekarang nih. Muda-muda rata 21, 23, 23. Iya. Dan kita bisa kita gambarkan nanti bisa 7-8 tahun ke depan lagi masih bermain kan? Bisa 31 masih bermain. Berarti kan dengan masa jangka itu berarti kan agak ketutup ini produk-produk lokal kita untuk, kecuali yang istimewa banget bisa masuk ke situ ya. Tapi kan yang harus itu kan ya pembinaan aja. Tetap harus pembinaan yang diutamakan dalam itu. Pembinaan akademi, itu banyak itu. Supaya produk lokal kita bisa tampil seperti pemain-pemain naturalisasi, menurut saya begitu. Karena ya terus terang kalau kita melakukan pembinaan dari usia 10-12 itu kan kayak bakar duit itu kan. Karena nggak ada istilahnya BEP-nya nggak ada, belum ada. Nanti BEP-nya nanti akan dapat setelah 20 tahun kan. Dan itu mudah-mudahan banyak orang-orang gila Indonesia yang membuat akademi-akademi. Jadi yang kita dorong adalah akademi pembinaan usia muda, investasi di situ. Iya, investasi di situ. Supaya gap antara yang ada di timnas itu tidak semakin melebar. Makin melebar. Kemudian ya mudah-mudahan kita ada sekarang 38 provinsi, masa kita nggak bisa satu provinsi bikin Oke. Bung Roni, kita break dulu. Ini makin seru nih. Ngomongin naturalisasi. Setelah pariwara berikut ini kita kembali. Iya. Oke, Bang Patar, terusin lagi tadi solusi mengenai naturalisasi. Iya. Ya, tadi kan positifnya sudah jelas tadi ya saya bilang ya untuk bisa meningkatkan kualitas ya, kemudian meningkatkan ranking kita juga di FIFA. Ya negatifnya ya jelas untuk agak tertutup lah ya kesempatan untuk pemain-pemain muda kita untuk masuk ke timnas saat ini ya. Kemudian ya solusinya menurut saya kita sekarang punya sekitar 38 ya provinsi ya. Harapan kita ya setiap provinsi itu bisa membuat satu diklat atau akademi setiap diklat ya. Ya diklat ya. Dengan diklat misalkan lah satu diklat itu satu provinsi membina 30 pemain aja. Dikali 38 udah 1.000 lebih ya. Masa nggak ada jadi pemain nasional sih dari situ untuk mensupport ke distribusi untuk pemain nasional? Pasti ada. Tapi dengan catatan tetap harus pada saat seleksinya itu harus benar-benar yang punya talenta, Jangan lagi nanti biasanya yang terbentuk di seleksi itu. Jangan nanti banyak yang titip-titipan. Nanti mau 20 tahun pun nggak akan meningkat dia prestasinya. Tapi punya talenta. Kalau talentanya udah ketahuan kan, nanti dibina dari usia 10, 12, 14. Mudah-mudahan ya pasti ada lah. Dari 1.000 orang, dari 38. Masa nggak ada sih? Iya. Masa nggak ada lagi seorang Patar, Marjuki Nyaman, Herkis, masih ada dong. Zulkarnain Lubis, bagus, Ruli. Kita banyak banget. Banyak banget. Dan pemain yang punya karakter ya. Banyak karakter. Karakter itu dibentuk dari
yang tadi Bang Pater bilang dari usia dini. Iya, dini. Betul, dari usia dini. Gitu. Bung Ropan melihat apa sih pengertian jangka pendek dari ketum ini? Anda menerjemahkannya seperti apa, Bung Ropan? Karena banyak yang bertanya. Iya, Pak Erik sudah bilang ini kan hanya untuk memotong aja untuk jangka pendek karena yang dibutuhkan kita kan peringkat kita kan 173 sebelumnya. Awalnya. Bagaimana meningkatkan kualitas permainan tim nasional yang baik dengan STY datang dia butuh pemain-pemain yang sudah siap pakai, sudah siap jadi untuk bisa meningkatkan performa tim kita. Jadi makanya perlulah pemain-pemain dari luar itu dan mereka punya satu syarat, harus punya darah keturunan Indonesia. Kalau tidak dari itu nggak boleh. Kan ini jelas bahwa mereka punya darah itu dari kakek nenek atau dari orang tuanya untuk bisa menjadi warga negara dan bermain, dan harus punya kualitas yang baik dilihat kan untuk bisa meningkatkan performa kita. Sekarang itu kan kelihatan dengan adanya mereka bahwa performa tim nasional bagus, boy. Kita tidak bisa membayangkan kalau mereka nggak ada semua. Apakah kita bisa lolos ke putaran ketiga di Piala Dunia? Kalau kita hanya mengandalkan pemain-pemain misalnya lokal di Liga 1, ya, bukan tanpa mengecilkan, bukan, tapi itulah yang dimaksud dengan jangka pendek. Sambil membenahi usia-usia muda ini. Kan kita punya U16 kemarin yang bertanding, ya, U17 yang ya Nova pegang, U19 yang juara AFF kemarin, Indra Safri, nanti mau di U20, U23 kan dari situ. Bahkan dari U12 sementara semua itu akan ke sana. Itu yang dibikin, bukan berarti ini mereka datang semua. Jadi memang ini cuma untuk meningkatkan performa tim nasional yang saya lihat. Makanya ini jangka pendek Pak Erik. Kedepannya itu semua pemain-pemain muda yang akan nantinya ke sana. Yang diambil dari berbagai usia. Makanya udah kelihatan kan kemarin banyak pemain-pemain muda kita. Nah, Bung Pater, keputusan PSSI untuk Piala AFF yang dikirim, yang diikutsertakan adalah pemain muda, bukan tim nasional utama. Itu salah satu juga. Gimana menurut? Ya menurut saya bagus, ya bagus. Ini jadi wadah pemain-pemain lokal kita untuk bisa menambah pengalaman, jam bermain mereka, bisa juga untuk meningkatkan performa mereka gitu. Itu cukup bagus jadi wadahnya buat pemain lokal kita. Dan mereka kalau dipercaya begitu ya harus tunjukkan juga kesempatan itu. Kesempatan ini mereka menunjukkan tanpa pemain-pemain naturalisasi. Ya walaupun itu kan ini kan di agenda ini ya, AFF enggak. Tapi ya ini wadah buat pemain lokal kita untuk bisa menunjukkan yang mudah-mudahan bisa juara itu aja kan dengan produk lokal. Itu harapan kita begitu. Inilah tempat mereka dan mereka harus semangat, harus fight. Karena kan selama ini kan menit bermainnya sedikit kan, kecuali Rido sama ini ya, Rido ya. Kecuali Rido Witan ya. Witan kan. Ya Marcelino. Lainnya kan kadang nggak masuk, nggak main. Nah, ini kesempatan nih, tunjukkanlah bahwa Anda punya kualitas dan bisa. Ini challenge buat mereka ini. Challenge lah, tantangan buat mereka. Karena dukungan buat mereka pun besar. Besar, iya. Ya kan. Kita punya Ikram, Iqbal, back ya. Kadek, Buffon. Lalu bek kanan seperti ada Doni. Doni Tri, kan? Di kiri dia ya. Ada Kaviatur. Betul kan? Dennis Vigo. Mulvi. Ada Erli, ada Rizky Afrizal. Banyak. Wow, ini kita punya pemain hebat. Hebat makanya. Itu mereka dipersiapin di U20 itu sama Safri. Nanti sebentar lagi main. Pesan buat mereka apa? Sebagai kakak senior, sebagai orang yang punya jam terbang di timnas yang besar. Buat mereka nih untuk maju, punya cita-cita menjadi pemain inti di timnas utama. Yang pertama ya jangan cepat puas. Dengan ada sekarang dia. Dan dia harus tetap berlatih dan berlatih menurut saya berlatih sendiri ya untuk menambah kualitas permainannya. Di luar dari jam latihan tim dia harus punya waktu untuk melakukan latihan individu. Individu dan rata-rata pemain dunia banyak begitu. Jadi jangan puas dia karena udah nasional sekarang, harus tetap kerja keras, berlatih terus dan berulang-ulang terus berlatih. Jadi dia harus tetap melakukan latihan individu yang banyak di luar dari jadwal latihan tim. Program tim. Itu ya. Bung Ropan, kita ketemu Bahrain sama China ya kan? Ya. Kelihatannya ya
kita dapat berapa poin untuk supaya kita aman nih, Bung? Amannya kita itu kan, saya pikir di 14-5 poin kita aman nih. Nah, kalau kita bisa dapat, katakan ini terlalu muluk-muluk memang. Kita menang di Bahrain dan menang di Cina berarti 6 poin. Sekarang kan 2 poin. Itu aman sekali, Bung. Itu sudah aman dan artinya untuk bisa lolos 60-70% sudah depan mata. Kalau kita 6 poin ya, ya berarti 42 sudah 8. Kita kan butuh katakan 15, paling aman 15. Ya. Bahrain mau datang ke kita tahun depan. Kemudian Cina mau datang ke kita. 6 poin lagi. Sudah 14 kalau sudah 8 sama 6 poin. Satu lagi kita tinggal cari apakah ke Arab. Arab kan mau main di kita. November tanggal 19. Nah, kita bisa draw atau bisa menang, bagus. Dengan kita melepas, kita kalah juga lawan Australia nggak masalah. Gitu. Jadi jadi kuncinya di Bahrain sama Cina. Kita nggak kalah atau kita 4 poin lah. Menang sekali, draw sekali. Betul. Masih aman. Hitung-hitungannya kan. Yang penting nggak kalah untuk balik. Dan saya rasa pemain kita bisa melakukan. Kalau bermain di luar kandang kan bagus mereka. Betul. Termotivasi main, lebih enjoy, lebih percaya diri gitu. Karena tidak di luar tekanan, pressure nggak terlalu tinggi. Kalau main di GBK kan tuntutan masyarakat terlalu tinggi. Harus menang, tidak boleh kalah. Jadi mereka tuh bermain dengan hati-hati. Bermain itu yang membuat juga ada tekanan. Pasti kita lihat main di Bahrain, pasti bagus. Sama ketika mereka main lawan Arab. Dan Bahrain dalam tekanan setelah dipukul 5-0 oleh Jepang. Mereka dan Cina juga kalah kan lawan. Dan mereka nonton Indonesia main lawan Arab, pasti diputar lagi lawan Australia. Pasti mereka buta. Mereka lihat pertahanan Indonesia kuat. Pasti. Apalagi itu belum ada Messi sama Eliano yang kita bahas. Kalau 2 ini datang kan lebih kuat lagi. Jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat kan? Iya, betul. Gitu. Jadi kuncinya 2 tandang kita ini. Kita nggak kalah, peluang untuk lolos aman. Untuk 2026 nanti. Gitu. Saya harus tanyakan juga satu hal nih Bang Batar. Soal insiden di PON. Pemukulan wasit oleh pemain muda kita. Nah ini persoalan lain lagi kan. Ternyata perangkat pertandingan wasit pun kita belum sempurna lah. Betul. Bagaimana Anda melihat peristiwa ini? Ya, kemarin saya lihat video yang pemukulan wasit itu ya sebenarnya saya nggak menyalahkan pemain juga sebenarnya ya. Secara aturan salah. Tapi kan kita lihat prosesnya kenapa dia pukul. Ya mungkin karena udah nggak tahan lagi, menahan emosi. Dikerjain habis-habisan. Apalagi pemain muda semua itu kan. Kelahiran 2003 kan. Iya kan. Ya mungkin udah nggak tahan. Emosi itu. Pasti udah emosi. Mungkin ya akumulasinya itu. Dia udah nggak tahan lagi mukul kan gitu. Tapi tetap salah sebenarnya. Salah memang. Karena prosesnya kayak karena itu udah nggak tahan. Dan itu informasinya malah di line up wasitnya siapa yang di prakteknya beda. Gitu. Jadi yang tertulis di line up itu DSP namanya si A tapi yang mimpin si B. Itulah kekacauannya di pertandingan PON kemarin dan itu cukup memalukan banget sebenarnya itu ya. Terang-terangan banget banget yang di luar. Jadi paksa kasih penalti terus ya. Iya, kasih penalti kartu merah 2 lagi. Ya kan itu kan. Ya nggak tahu tapi ya katanya Pak Heri kan dia akan diusut ya, mudah-mudahan bisa diusut tuntas ya. Tuntas ya, itu kan berita keluar juga kan, jadi kalau kurang baik dengan sementara kan berita-berita timnas kan bagus nih kan ya kan di luar tiba-tiba kan bagus ya tiba-tiba dengan adanya kan bisa tercoreng juga menurut saya sih itu. Jadi makanya kemarin Pak Heri itu langsung ambil alih, iya, langsung ganti ke semua Liga 1 semua wasit. Liga 1 semua. Pada saat semifinal maupun final. Semua enak. Berjalan bagus. Jalan bagus. Gitu. Langsung diambil alih. Kalau enggak bahaya. Gitu. Tapi pemain pun harus dihukum ya. Iya. Secara aturan salah. Cuman kan prosesnya dia jadi emosi itu gimana kan gitu. Iya, kan apalagi pemain muda. Udah nggak tahan lagi kali, udah diubun-ubun kali dia itu udah emosinya. Ya kan? Karena di depan dia itu nggak ada pelanggaran apapun, tiba-tiba penalti. Wasit 7 penalti. Nggak ada siapapun. Makanya dia langsung dipukul, ditonjok. Itu. Tapi secara itu ada aturan salah. Itu untuk pukul pemain. Cuma kan nggak ada apa-apa tiba-tiba penalti di mana Boy. Iya. Kalau Boy jiwa muda juga begitu, Boy main bola, pas Boy tonjok juga. Pasti tonjok. Kayaknya pernah juga loh kan. Iya, itu kan ya. Iya, ini jiwa muda kan. Lu pemain belakang nggak ada apa-apa tiba-tiba penalti. Mahal. Jadi kita prihatin lah dengan prihatin banget sekali. Ya. Dan itu tetap harus dievaluasi lah. Dievaluasi ya. Dan diselidikin lah.
Dan siapa di belakangnya gitu harus tetap diselidikin kan. Semua jadi pembelajaran ini tidak Wah, ini terulang kalau lagi. kita mau ngomongin timnas banyak banget ini. Perlu waktu 2 jam lagi ya. Iya. Tapi oke lah, kita sudahi. Bang Patar, thank you. Sama, makasih. Iya kan, semoga timnas kita berjaya. Amin. Ya. Apa yang kita bicarakan Iya, tadi betul. mendapatkan hasil nanti di Bahrain. China dan Sama di Bahrain, ya. iya. Dan pemain-pemain muda kita lebih semangat lagi, Iya. apalagi nanti diberi kesempatan untuk AFF. Iya. Betul. Ya. Iya. Dan jangan cedera. Jangan sampai cedera ya. Gitu. Thank you Bang Patar. Ya, makasih. Bang Ropan. Sama-sama. Baik, Sama. sahabat semua, kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan tamu yang juga hebat nantinya. Sampai jumpa.